Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di acara komunitas trading gold dan forex TPFX Kata Kue. Perkenalkan, nama saya Wisman dan saya akan bertugas sebagai MC pada acara diselenggarakan oleh PT Trijaya Pertama Futures Unit Palembang. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan rangkaian acara kita hari ini. Acara akan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Cabang TPFX Unit Palembang. Setelah itu kita juga akan memiliki sesi giveaway. Kemudian kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara. Setelah presentasi selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A, di mana Anda semua bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang telah dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Cabang PT Trijaya Pertama Futures Unit Palembang. Kepada yang kami hormati, Pak Charlie, kami persilakan dan mari iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih ya. Senang sekali kita dapat berkumpul di tempat ini. Mungkin saya awali dengan pantun. Boleh ya, karena sekarang ini kan banyak yang pakai pantun. Mentari datang menjelang petang. Cakepnya mana? Cakep. Saya ulangi ya. Mentari datang menjelang petang. Cakep. Mentari dan bulan mondar-mandir. Cakep. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Baik, jadi seperti tadi telah disampaikan oleh MC, nama saya Charlie ya. Nama panjangnya Charlie Pasulatan. Jadi kalau udah lihat, udah dengar Pasulatannya, saya bukan dari Palembang. Asli saya dari Manado. Ya. Saya datang ke Palembang ini tahun 2021 yang ditempatkan di cabang Palembang oleh kantor pusat Trijaya. Jadi kurang lebih baru 3 tahun saya di Palembang ya. Nah, kantor kami ini adanya di Jalan Veteran di Ruko Kerabulo. Kantor TPFX yang ada di Palembang ini adalah kantor edukasi Bapak dan Ibu ya. Jadi kantor kami ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai transaksi perdagangan berjangka, khususnya di forex dan gold. Jadi kami lebih mengedepankan edukasi untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang benar dan tepat. Karena selama ini banyak sekali berita di luar sana bahwa transaksi forex dan gold ini banyak yang rungkat kalau bahasa sekarang ya. Banyak yang rungkat atau mungkin juga banyak yang scamnya, banyak penipuannya. Nah ini kan karena adanya kurang informasi ya. Nah maka kami hadir di Palembang ini TPFX Education Center, jadi pusat pelatihan supaya Bapak dan Ibu warga di Palembang ini dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat mengenai transaksi perdagangan ini. Tidak mudah diiming-imingi oleh keuntungan semata. Jadi seperti itu. Nah, tujuan dari acara kita pada hari ini itu adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan informasi mengenai apa sih itu PT Trijaya, bagaimana keunggulannya, apa aja yang diberikan fasilitas untuk transaksi di perdagangan berjangka ini, khususnya di perdagangan forex dan gold tadi. Jadi kami mengundang Bapak Ibu ke tempat ini tidak mengajak Bapak dan Ibu untuk istilahnya itu buka akun atau berinvestasi dengan kami. Tapi kami ingin memberikan informasi yang benar. Kalau nanti Bapak dan Ibu memang kemudian tertarik dan ingin mencoba model investasi seperti ini, kita bisa lakukan pertemuan selanjutnya
atau kita bisa berikan edukasi yang lebih lanjut lagi sebelum Bapak dan Ibu terjun ke bisnis itu. Jadi itu tujuan kami, pure kami ingin memberikan informasi dan edukasi yang benar. Ya, jadi Pak, Bu, jangan khawatir. Wah, setelah pulang dari sini ditodong untuk store dana. Tidak ada, ya. Kami tidak minta itu. Kami hanya ingin memberikan informasi mengenai perdagangan berjangka, khususnya di forex dan gold ini. Mudah-mudahan ketika sudah tahu mengenai perdagangan ini, sehingga kalau nanti di luar sana ketemu orang yang menawarkan, wah ini perdagangan gold lagi bagus, ya, harganya ini akan naik terus, atau satu hari bisa dapat keuntungan 1 juta, 1 bulan jadi bisa dapat 20 juta, Bapak dan Ibu store 100 juta, sebulan 20%. Siapa yang nggak mau 20% 1 bulan? Siapa yang tidak mau, ya kan? 20% mengongkang kaki tiap lupa, ya kan? Sebulan 100 juta jadi 120 juta. Banyak yang tertarik, tapi begitu masuk ujung-ujungnya bulan depan bukan terima duit 120 juta, yang terjadi disuruh nambah duit lagi atau Pak tahu ini korban juga Pak. Oke. Korban kecil-kecilan. Ya, jadi supaya tidak terjadi yang seperti itu, atau ditawarkan, nah ini ada robot yang bagus 1 bulan 1 hari bisa dapat 1%, ya, wah taruhlah duit 1 miliar supaya bisa dapat 10 juta 1 hari, berharap 1 bulan dapat 200 juta, ya, begitu taruh duit 1 miliar, ya 1 bulan pertama dikasih 200 juta, bulan kedua perusahaannya hilang, lenyap ditelan bumi, mau klaimnya kemana nggak tahu, ya hanya bisa berhadapi nasib. Nah mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengikuti acara ini, mudah-mudahan bisa terhindar dari hal-hal seperti itu tadi. Jadi tidak berlama-lama, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih, selamat sore. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Charlie atas kata sambutannya. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu, pertanyaan berhadiah. Ya. Oke, pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu bisa menjawab, itu boleh angkat tangannya langsung. Pertanyaannya adalah, jadi Bapak Ibu siapa yang sudah tahu atau pernah mendengar tentang PT Trijaya ini? Boleh angkat tangan. Udah tahu belum jadi? Boleh? Oke, jawabannya. Aku kasih dulu mic ya. Bentar ya. Oke. Boleh. PT Trijaya Pratama. Iya. Oke. Broker trading yang telah sah mendapat sertifikat dari Bapeti. Oke, itu istilahnya tuh legal ya. Legal. Sudah tahu karena ada saudara juga main sudah. Oh, sudah melakukan Iya. aktivitas trading. Oke. Jawabannya benar. Oke. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Hadiahnya ini langsung atau gimana ya? Langsung ya, oke. Oke, baik. Kita selanjutnya langsung saja masuk ke sesi pembicara pertama yang mendengarkan penjelasan lengkap tentang PT Trijaya Pratama Future. Oke, sorry. Oh ya, oke, kita pemberian hadiah dulu langsung saja di depan ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lengkap mengenai PT Trijaya Pratama Futures dari pembicara pertama, Kak Firly.
Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan berhadiah lagi pada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Oke, kepada Kak Firly kami persilahkan. Ya, silakan. Boleh dipakai dulu. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi seperti sudah dimulai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guna memenuhi undangan seminar dari PT Trijaya Pertama Future ini. Perkenalkan, nama saya Firly. Di sini saya sebagai konsultan PT Pertama Trijaya Future di unit Palembang. Sebelumnya, Bapak Ibu apakah sudah pernah tahu tentang PT Trijaya Pertama Future? Ada yang tahu atau gimana? Oke, nanti saya akan menjelaskan secara singkat guna menghemat waktu ya. Jadi PT Pertama Trijaya Future ini disebut TPFF ini suatu perusahaan pialang berjangka yang melakukan aktivitas perdagangan di Pasar Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ, yang mana PT Trijaya Pertama Future ini didirikan di Medan tanggal 2 April tahun 2024 dan bergabung di bulan Mei 2024 sebagai anggota JPX. Oke. Adapun untuk kantor pusat kita Bapak Ibu berada di Gedung Sahid Sudirman Center, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gitu. Untuk unit-unit cabang lainnya kita ada berada di 24 cabang se-Indonesia. Untuk Sumatera sendiri, Sumatera di Palembang dan Medan. Jadi banyak. Jadi untuk perusahaan kita besar. Nah, jadi PT TPK ini sebagai mediator penyambung untuk investor melakukan perdagangan di pasar bursa. Dengan landasan legalitas kita langsung di bawah Menteri Perdagangan, yang mana ditunjuk langsung lembaganya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Adapun untuk keamanan dana nasabah diawasi langsung oleh PT KBI, Clearing Berjangka Indonesia, yang mana PT KBI ini diperbankan sekelas dengan LPS, Bapak Ibu sekalian, lembaga penjamin simpanan. Namun di LPS di perbankan itu cuma menjamin 2 miliar dana nasabah, betul kan? Tapi kalau KBI ini menjamin full, seluruh margin keamanan dana dijamin oleh KBI dengan apa? Dengan disediakannya security account, rekening terpisah. Jadi saat nasabah bertransaksi bergabung sama perusahaan kita, jadi dana nasabah itu tidak bercampur dengan rekening perusahaan. Adanya di rekening terpisah yang dikawasi oleh Clearing Berjangka Indonesia tadi. Paham nggak Bapak Ibu ya? Oke. Nah, jadi PT Trijaya Pertama Future ini punya misi memberikan edukasi, motivasi sebagai alternatif perdagangan. Alternatif perdagangan seperti apa yang bisa dilakukan secara online dengan berbasis legalitas jelas dan diawasi oleh badan lembaga pemerintahan, ya kan? Jadi untuk alternatif bisnis ini, PT Trijaya Pertama Future ini memiliki 4 instrumen produk yang bisa kita transaksikan. Yang pertama commodity. Jadi commodity ini meliputi emas, nikel, dan perak, oil, minyak mentah negara dunia. Oke. Adapun forex itu mata uang negara maju Bapak Ibu. Dan ada lagi indeks saham dan saham gabungan. Kalau untuk saham sendiri kita saham blue chip, saham besar Amerika, bukan sama kayak saham-saham lokal, ya kan? Nah, keuntungan apa yang bisa didapat dari transaksi perdagangan forex ini? Dia bisa 2 arah. Beda sama transaksi yang dilakukan di saham, 1 arah.
keuntungan bisa didapat hanya dengan menunggu harga naik, benar kan kalau saham? Tapi di perdagangan trading ini memiliki fleksibel, liquid, turun naik harga itu dapat berpotensi menghasilkan keuntungan. Oke, itu untuk transaksi. Nah, jadi sepintas saya ulangi lagi Bu Bapak, PT Trijaya Pratama Future ini yang sering disingkat TPFX, suatu pialang bursa berjangka yang telah hadir di Medan 2 April 2024. Sudah menjadi badan bergabung dengan JPX di Mei 2024. Jadi sekali lagi perusahaan kita memiliki 24 cabang di Indonesia dan pusat kita di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, gedung lantai 20 Alat E. Jadi mungkin itu saja penyampaian singkat tentang profil perusahaan kami untuk konsep bisnis. Foto kami memberikan edukasi, motivasi, pemahaman tentang bisnis secara online dengan legalitas yang jelas dan aman. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya buat Kak Firly untuk penjelasan tentang PT Trijaya Pratama Futures ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berhadiah lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh angkat tangan langsung kalau bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, PT ini kan sudah legal, Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah jelas legal. Keamanan dananya itu siapa yang menjamin? Boleh angkat tangan? Keamanan dana? Oke, Bapak yang ini dulu, yang di belakang ini. Boleh bentar ya. Boleh pakai mic dulu, Pak? Belum dihidupin ya? LBI, Clearing Perbankan Indonesia. Oke, itu sudah sekelas apa itu, Pak? Setelah LPS. LPS di mana itu? Di bank. Di bank, oke. Jadi PTKB ini udah gede Pak ya, udah gak bisa ada saingannya lagi lah di Indonesia ya. Itu sudah keliling ibaratnya tuh. Aman. Oke, aman, betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban yang sangat benar ini. Hadiahnya boleh? Ya. Hadiah belum? Oke, ya kita hadiah dulu ya, pemberian hadiah dulu. Kasihan gak kasih hadiah ntar ya. Oke, boleh ke depan dulu ya. Kita foto bareng lagi pemberian hadiah kedua di sesi ini. Oke, ya terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembicara kedua kita pada hari ini dari tim RMB Trijaya Pratama Futures Palembang, yaitu Pak Vicky, yang akan menyampaikan keunggulan serta fasilitas-fasilitas yang akan disediakan kepada para klien atau nasabah PT Trijaya Pratama Futures nantinya. Oke, kami persilakan Pak Vicky. Di setting dulu ya. Nanti juga habis ini Bapak Ibu simak baik-baik, ada pertanyaan berhadiah lagi. Untuk yang berani dan cepat menjawabnya ya Bapak Ibu harus cepat. Angkat tangan duluan. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Terima kasih atas waktunya sudah hadir pada kesempatan sore hari ini ya. Sambil menunggu tampilannya yang sedang disetting, perkenalkan nama saya Vicky. Saya sebagai Research dan Development dari TPFX Palembang. Saya juga sebagai trainer di sini dan saya juga sebagai analis di sini ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu dan sekalian datang sudah pernah mungkin transaksi di industri ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan yang ada di TPFX Palembang atau yang ada di Trijaya Pertama Future ya. Yang pertama itu kalau dari segi teknis keunggulannya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama bertransaksi di bidang ini mungkin sudah tahu lah ya, yang pasti spread harus rendah ya. Jadi untuk di TPFX sendiri itu di gold itu spread kita cuma 23. Jadi mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu yang biasa transaksinya di per gold, mungkin ada yang spreadnya di broker lokal itu sekarang mungkin kisaran di 50 mungkin ya. Nah untuk di TPFX itu kita 23. Di per euro USD itu cuma 12 spreadnya. Jadi mungkin yang biasa transaksinya di per forex, mungkin kalau di euro USD di broker lokal lain mungkin kisaran di 30 atau mungkin ada yang di 35 ya. Di TPFX kita cuma 12 spreadnya. Itu dari segi keunggulan yang di teknis transaksinya, dari spread, dari komisi cuma $1. Lalu untuk swap kita free swap itu sudah kebanyakan juga free swap ya. Tapi biasanya dari komisi dan spreadnya itu yang lebih besar di pialang atau di broker lain yang lokal. Nah, lalu keunggulan lainnya yang mungkin nggak terdapat di pialang atau di broker lain, di TPFX itu kita punya program edukasi yang berkelanjutan. Jadi beberapa program edukasinya banyak sekali program edukasi yang berkelanjutannya itu di websitenya kita di www.tpfx.co.id itu jam 10 pagi kita sudah tim research dan development dari TPFX di seluruh Indonesia itu sudah merilis yang namanya market highlight. Jadi di websitenya TPFX itu ada yang namanya market highlight. Itu jam 10 pagi sudah dirilis oleh tim researchnya kita. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin bertransaksi dan ingin melihat peluang, misalkan pagi-pagi hari lagi nyantai ingin melihat peluang di market, itu bisa lihat di websitenya kita juga sudah ada di market highlight. Itu namanya market highlight, opportunity dari forex, gold, index dan semuanya itu sudah ditampilkan di pagi hari jam 10 pagi. Itu edukasi yang pertama di market highlight ya. Nah lalu ada juga misalkan di pagi hari yang sibuk bisa lihat market highlight. Kalau di siang hari itu ada yang namanya data talk. Data talk itu jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tim researchnya dan development dari TPFX itu live Zoom ataupun live YouTube juga hampir setiap harinya jam 13 waktu Indonesia Barat kita live Zoom dan YouTube itu membahas peluang market di sesi Eropa. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin siang harinya nyantai dan ingin melihat peluang market itu bisa mengikuti live kita yang namanya data talk ya. Nah lalu ada lagi di malam hari juga ada, kita live lagi di malam hari. Makanya saya bilang program edukasinya berkelanjutan dan simultan. Malam hari kita live ketika misalkan ada rilis data yang high impact. Tentu mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah transaksi, yang tahu tentang yang namanya rilis data, itu rilis data high impact untuk di Amerika. Kalau jam kita sini mungkin jam setengah 8 malam ya. Nah kita juga ada live jam 7, jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita live trading juga bareng di channel Zoom-nya kita. Itu ketika ada rilis data yang high impact saja. Jadi di pagi hari kita ada market highlight. Sobat Bapak Ibu bisa lihat di websitenya kita. Siang hari kita ada namanya data talk, bisa juga ikut live Zoom dan live YouTube. Di malam hari ada juga live trading bareng, itu ketika ada rilis data yang high impact. Nah setelah itu ada juga program edukasi lainnya, itu yang namanya executive class ya. Jadi misalkan ini khusus untuk
Bapak Ibu nasabah VIP-nya TPFX yang ingin belajar lebih banyak lagi, ingin belajar lebih intens lagi, itu kita ada yang namanya executive class. Nah, caranya seperti apa untuk mengikuti yang namanya executive class? Nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungin tim TPFX-nya masing-masing untuk cari tahu bagaimana cara mengikuti yang namanya executive class. Karena di dalam executive class-nya itu Bapak Ibu bisa belajar kayak lebih privat lah ya, mungkin one on one, ingin bertanya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Kita ada yang namanya executive class, itu bisa offline maupun online. Jadi terserah Bapak Ibu. Kalau mau online tinggal via Zoom, kalau mau offline tinggal datang ke kantor ataupun datang ke Kata Kue di sini. Kita bisa executive class lebih privat lagi, lebih intens lagi. Nah, lalu yang terakhir kita juga ada yang namanya e-course. Jadi selain tadi program-program yang sudah saya sebutkan, yang terakhir ada program e-course. Nah, cara ngikutin e-course itu tinggal didaftarin atau Bapak Ibu tinggal daftar di websitenya kita di www.tpfx.co.id untuk daftar e-course, cara ikut e-course. Nah, nanti di situ ada jadwal-jadwalnya. Jadi misalkan hari ini e-course tentang gold, hari ini e-course tentang forex, hari ini e-course tentang technical analysis, hari ini e-course tentang counseling, itu ada juga. Jadi tinggal didaftarin namanya, nomor handphone, dan email, itu bisa untuk daftar e-course. Jadi setiap hari Bapak Ibu bisa mengikuti program-program edukasi dari TPFX itu dari pagi, siang, malam, kapanpun Bapak Ibu ingin edukasi di TPFX, banyak sekali program-program edukasinya. Nah, saya nggak bisa ditampilkan tadi, proyektornya nggak connect ya. Jadi itu keunggulan program-program edukasi di TPFX dibandingkan dengan di broker ataupun di pialang yang lain yang mungkin terlalu sedikit. Di TPFX itu Bapak dan Ibu itu nggak perlu khawatir tentang yang namanya edukasi. Jadi kita full bisa kasih edukasi dari pagi, siang, malam, bahkan untuk eksekutif kelas yang lebih intens lagi seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk program edukasi dari TPFX. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya Pak Vicky atas penjelasan keunggulan, dan Bapak Ibu sudah mendengarkan dan menyimak ya tentang keunggulan dan fasilitas. Aku mau mengajukan satu pertanyaan berhadiah lagi buat sesi ini. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak dan Ibu, dari semua keunggulan dan fasilitas, ya, apa yang menurut Bapak Ibu paling membantu untuk mendapatkan keuntungan, dan apa yang membuat trading forex di Trijaya ini semakin aman? Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Kira-kira dari data dan fasilitas-fasilitas tadi, boleh angkat tangan aja yang bisa menjawabnya. Oke, baik Pak, boleh menjawab ya. Saya ambilkan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Pak, Ya. kenapa di TPFX ini lebih bisa untung? Pertama karena analisanya lebih tepat, juga banyaknya pelatihan-pelatihan. Jadi ada juga yang Zoom dan sebagainya untuk training bersama-sama. Itu saja, terima kasih. Oke, dari luar trading. Oke, terima kasih ya. Baik. Nah, salah satu fasilitas kita adalah live trading ya. Jadi ada trading bareng di berita-berita besar ya. Oke, kita berikan dulu hadiah untuk Bapak ya. Oke. Oke, boleh maju dulu. Mantap, Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak. Mereka tepuk tangan bareng ya. Semangat juang itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya, sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau belum jelas tentang PT Trijaya Pertahanan Futures ini, boleh bertanya-tanya Bapak dan Ibu sambil kita santai dulu ya pada sore hari ini.
Baik ya, sekali lagi terima kasih nih. Saya tidak henti-hentinya mengucapkan karena kata terima kasih gitu ya, atas kehadiran Bapak dan Ibu, kemudian sudah mendengarkan penjelasan yang singkat. Kalau boleh saya simpulkan gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di Trijaya, kalau ada penawaran investasi di forex dan gold, gitu ya, yang pertama harus diketahui itu adalah cek dulu perusahaannya, ya nomor satu tuh perusahaannya seperti apa, kantornya di mana, ya legalitasnya seperti apa. Jadi nomor satu itu dulu dicek tuh, company profile perusahaan itu seperti apa, ya cek nomor satu legalitasnya. Kemudian harus juga dicek keamanan dana nasabahnya, keamanan dana bapak dan ibu ini seperti apa, itu harus dicek. Apakah dijamin oleh pemerintah? Adakah jaminan dari pemerintah kalau perusahaan tersebut menghilang? Ya, kan banyak tuh investasi yang menawarkan, terus kita cek perusahaannya, ditunjukin sama perusahaan itu ada SIP-nya, TDP-nya ada, iya kan? Banyak tuh perusahaan yang seperti itu. Ditanya mana izinnya, nah ini ada izinnya. Ditanya mengenai apa tanda daftar perusahaan, ditunjukinnya ada. Ada juga yang seperti itu. Nah, harus juga dicek mengenai keamanan dana bapak dan ibu sekalian. Apakah ketika perusahaannya ini menghilang gitu ya, uangnya tetap dijamin atau tidak oleh pemerintah. Nah, kalau di bidang ini itu yang menjamin namanya Clearing Berjangka Indonesia. Jadi KBI ini adalah lembaga penjamin. Kalau di bank tadi sudah disebutkan lembaga penjaminnya LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau di saham itu namanya LPEI ya, lembaga penjamin efek Indonesia, atau diawasi juga oleh OJK. Jadi harus dicek. Artinya apa? Kalau dijamin oleh pemerintah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika perusahaannya itu jangankan menghilang ya, tutup aja itu bisa masih tetap dijamin. Atau perusahaannya itu bangkrut, uangnya tetap aman. Ya. Terus apalagi jaminan keamanan yang harus dicek. Kalau di perdagangan forex dan gold ini yang perlu dicek adalah apakah Bapak Ibu stok dananya itu ke yang namanya tadi dijelaskan segregated account. Itu maksudnya adalah rekening terpisah. Ya, rekening terpisah dari rekening operasional perusahaannya. Kan bahaya Pak Bu ya, kalau duitnya itu, duit Bapak taruh duit ke rekening perusahaan, ditransfernya benar ke rekeningnya perusahaan, bukan ke pribadi. Tapi kan bahaya kalau uang yang Ibu setorkan itu tercampur sama dana operasional perusahaannya, kan jadi bahaya tuh ya, pembukuannya nggak jelas ya, bisa jadi dana bapak ibu itu dijadikan uang buat biaya operasional kantornya, kan habis bisa-bisa. Nah, dengan segregated account ini itu artinya dana bapak dan ibu itu tidak bisa dipakai oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaannya. Jadi uang yang ada di segregated account ini itu hanya bisa digunakan untuk keperluan transaksi di bursa. Jadi uang bapak dan ibu itu aman ya. Jadi sekali lagi cek perusahaannya, cek legalitasnya, cek juga ditransfernya kemana ya, uang itu harus ditransfernya ke rekening terpisah. Gimana ceknya? Rekening terpisah itu Bapak Ibu bisa langsung cek ke banknya langsung. Jadi kalau ditawarkan transfernya ke sini ini atas nama perusahaan, cek aja ke bank, tanya ke banknya, apakah nomor rekening ini rekening terpisah. Kalau bukan rekening terpisah, ya Bapak Ibu udah mulai harus hati-hati. Kalau perlu ya buru-buru lari lah ya, jangan setor dana. Ya, itu jadi yang keamanan. Kemudian yang harus dicek juga itu adalah
Kan seperti saya jelaskan tadi, kalau kita mau mendapatkan keuntungan dari satu investasi, kita harus punya pengetahuannya, kita harus punya ilmunya, kita harus punya skillnya. Jadi dicek juga kalau ada yang menawarkan investasi di bidang forex dan gold ini, Bapak dan Ibu juga perlu cek apakah perusahaan tersebut memfasilitasi itu semua. Jadi maksudnya perusahaan pialang ini kan adalah perusahaan yang memfasilitasi investor dengan bursa. Kan itu fungsinya perusahaan pialang ya. Jadi perusahaan pialang itu harus bisa memfasilitasi, termasuk juga dengan edukasinya. Jadi perlu dicek, perlu diketahui kalau ada yang menawarkan perdagangan forex dan gold ya, harus dicek tuh apakah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pialang ini dapat membantu saya untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu yang harus dicek adalah bagaimana pelatihan dan edukasinya. Apakah ada edukasi? Apakah ada pelatihannya? Ya kalau tidak ada, lebih baik walaupun perusahaannya legal, ya mungkin juga dijamin oleh pemerintah, tapi kalau tidak ada edukasinya, tidak ada pelatihan yang bisa membantu untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, ya saran saya lebih baik cari pialang yang lain. Kan tujuannya buat cari keuntungan, betul ya, semua orang itu tujuannya kalau kita punya duit diinvestasikan, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Maka kita harus cek perusahaan pialang tersebut apakah memfasilitasi kita dengan edukasi. Kemudian apalagi sih yang harus kita perhatikan dari sisi permodalan Bapak Ibu. Di sini sudah pernah ada yang trading? Sudah? Bapak sudah? Pak Yogi, modalnya berapa Pak? Kalau boleh tahu? Modal kecil sih. Berapa? 6 jutaan. 6 jutaan. Ada lagi mungkin yang sudah pernah trading di forex? Bapak boleh tahu Pak berapa? 50 juta ya. Berapa juga? 1 sampai 3 juta. Di mana itu? Broker luar negeri. Oke. Nah, yang perlu dicek juga kan permodalannya ya. Kalau bisa, kalau kita baru terjun ke satu investasi atau bisnis, kan modalnya harus kecil-kecilnya supaya resiko kalaupun gagal uang kita nggak habis, betul ya? Kan harus seperti itu tuh. Harus dicek juga apakah permodalannya ini bisa fleksibel atau tidak. Dalam artian fleksibel itu kita bisa sesuaikan dengan apa kemampuan kita saat ini, modalnya. Ya, ada beberapa perusahaan pialang legal iya. Kemudian apa dijamin iya. Gitu ya. Ngasih edukasi enggak? Ada walaupun terbatas. Tapi modalnya harus 100 juta. Kan bahaya tuh. Betul nggak ya kalau kita baru langsung terjun tuh 100 juta tanpa tahu apa-apa. Ya, kasih edukasinya pun setengah-setengah. Jadi kalau bisa cari pialang yang permodalannya fleksibel. Saya bisa modal dulu deh. Taruhlah saya punya duit 1 miliar gitu kan, yang siap diinvestasikan. Ya jangan dari 1 miliar kan begitu mulainya. Coba dulu deh 10 juta gitu kan. Banyak yang bilang tuh ke saya kalau saya sedang konsultasi dengan orang-orang yang punya duit miliaran, tuh nggak berasa kalau saya taruh 10 juta. Berapa cuannya 1 bulan kalau dengan 10 juta kan begitu. Padahal maksudnya masuk dulu kemudian belajar gitu kan. Nanti kalau sudah yakin, sudah pede, sudah dapat knowledge-nya, baru naikkan pelan-pelan tuh investasinya. Ya, jadi sekali lagi harus dicek juga fleksibilitasnya dari sisi permodalan.
Nah kemudian, nah tadi Bapak di mana, di luar negeri ya Pak, broker luar ya. Nah, sebaiknya banyak memang yang trading itu di broker luar karena modalnya bisa kecil. Kalau di broker luar tuh ya bisa 1 juta, bisa 3 juta di broker luar. Nah tetapi kalau saat ini di broker lokal pun sudah ada yang bisa mulai investasi dengan angka yang kecil. Contohnya seperti Trijaya juga sekarang kita bisa dengan modal yang kecil. Jadi kan daripada kita taruh di broker luar gitu ya, yang dari sisi keamanan tidak ada yang menjamin, kenapa tidak pilih broker yang lokal? Kan kalau ada apa-apa tahu kantornya, oh tahu nih kepala cabang Palembangnya mukanya seperti ini, gitu. Kalau ada apa-apa tinggal dicari. Kalau saya pun kabur kan tahu kantor pusatnya di Jakarta. Kalau kantor pusatnya tutup kan tahu ada regulatornya, namanya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Tinggal datang ke Jakarta, ke Bapepti. Nah, Bapepti ini di bawah Departemen Perdagangan, jadi kan aman daripada ke broker luar. Begitu kita profit, taruh 1 juta, profit 10 juta, nggak dibayar. Mau komplainnya ke siapa? Ke siapa? Kalau saya pernah baca ya di media sosial, di Facebook, ada taruh duit 50 juta, kemudian profit sampai uangnya jadi 100 juta. Mau ditarik, nggak bisa, alasannya melanggar peraturan trading dari broker itu. Mau tarik nggak bisa, melanggar peraturan. Ya, mau komplain ke siapa? Hanya bisa cuap-cuap di media sosial. Di media sosial karena semakin rame yang ikut ya menganalisa kok sampai transaksinya ini dibilang curang. Banyak netizen ya, namanya kalau udah netizen no viral no justice kan gitu istilahnya ya, no viral no justice. Jadi sama brokernya utuh dibuatlah jalan tengah. Ya sudah, untungnya kita batalkan tapi modalnya bisa saya kembalikan. Kan susah kalau seperti itu ya. Dengan broker kita nggak tahu harus kemana komplainnya, tidak tahu kemana harus menyelesaikan masalahnya. Jadi kan lebih baik kita pilih yang ada di lokal saja. Dari sisi keamanan jauh lebih aman ya. Jadi mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua mendapatkan wawasan ya. Tidak mudah lagi gampang diiming-imingi oleh perusahaan-perusahaan scamming, perusahaan-perusahaan bodong yang berkedok di transaksi emas dan forex yang sangat marak sampai saat ini. Nah, jadi sekali lagi sambil menikmati snack sore, makan sore ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya, ya saya akan jawab. Sebentar, saya belum selesai ini. Ya, saya akan jawab ya sepengetahuan saya, ya tidak saya lebihkan, tidak saya kurangi. Kalau saya tidak tahu ya saya mohon maaf, saya simpan dulu pertanyaannya sambil saya buka nanti primbonnya, supaya tidak salah jawaban saya dari pertanyaan yang ditanyakan. Baik, kita mulai mungkin dari siapa dulu? Ladies first ya, kata orang. Sini, Wisma. Oh iya, boleh. Ya, boleh ditanyakan ke saya. Kalau untuk masalah analisa teknikal bisa ditanyakan ke R&D kita ya, Research and Development. Baik, tolong ditanyakan, sebutkan nama ya dan pertanyaannya. Izin Pak bertanya, perkenalkan nama saya Meiza Livia. Bagaimana perusahaan memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya pada PT Trijaya Pratama Butcher, dan berapa banyak sih keuntungan yang didapat dalam waktu sebulan? Bisa diulangi? Wah, ini pertanyaannya kayak wartawan. Bagaimana tanggung jawab sosial? Ya, tanggung jawab perusahaan dalam operasionalnya pada PT Trijaya Pratama
Terus berapa banyak sih keuntungan yang didapat dalam waktu sebulan? Oke, baik, terima kasih. Terima Ini kasih. jawabannya mengagetkan saya nih. Jawabannya, pertanyaannya mengagetkan saya gitu ya. Jadi kalau kami Trijaya Pertama Futures itu dalam operasional kami selalu mengikuti aturan perundang-undangan, ya. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai perdagangan berjangka dan komoditi, gitu ya. Jadi kami akan selalu sesuai dengan apa yang diundangkan. Mulai dari cara marketing kami, prospecting, ketemu dengan nasabah, ya. Kita tidak akan menjelaskan, kita tidak akan mengiming-imingi, gitu ya, bahwa trading forex itu pasti profit, tidak ada, ya. Kemudian juga kita mengedepankan edukasi kepada nasabah kita dan juga tim kita. Ya, jadi satu, kita selalu mengikuti peraturan perundang-undangan. Kemudian kita mengedepankan edukasi. Karena tanpa edukasi dan pengetahuan mustahil bisa mendapatkan keuntungan, ya, dari trading forex dan gold ini. Jadi seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai berapa besar keuntungan satu bulan. Kalau keuntungan di transaksi forex dan gold ini tidak ada sebenarnya kepastian, ya, berapa persen bisa satu bulan tingkat keuntungannya, karena semua itu tergantung nanti sama kondisi perdagangannya, tergantung sama kondisi harga pasar, tergantung juga sama tradernya sendiri. Kita yang trading, kita berani tidak dengan resiko yang mungkin timbul, ya. Resiko itu akan selalu berbanding lurus dengan tingkat profit yang bisa kita dapat. Jadi maksudnya, bisa nggak Pak saya taruh 100 juta satu bulan untungnya 100 juta? Bisa. Tapi siapkah dengan kehilangan duit 100 juta? Ya, kalau siap bisa. Tapi kalau tidak siap, ya jangan, itu kan. Itu ya. Jadi itu jawabannya. Berapa persen satu bulan? Tidak ada kepastian berapa persen satu bulan. Semua itu tergantung kondisi harga pasar. Kemudian yang bisa saya jawab, keuntungan satu bulan itu berapa besar keuntungannya akan selalu berbanding lurus dengan resiko yang siap kita terima. Mungkin ada orang yang depositnya 1 juta gitu ya. Kayak contoh, Pak, maaf Pak, siapa namanya Pak? Yang tadi 1 juta depositnya nama siapa Pak? Nama Andra. Nandra. Andra gitu ya. Mungkin kalau deposit 1 juta, cari keuntungan 1 juta mungkin gampang ya. Kan mungkin gitu ya, karena kalau ngulos pun cuma 1 juta. Tapi coba kalau taruh duit 1M, mau cari untung 1M, 1 bulan, itu sudah berbeda perasaannya. 1 juta dapat 50.000 satu hari. Besar sekali, ya. Tapi itu kan istilahnya nggak terlalu berat, karena kalau kehilangan duit 1 juta, ya sudah. Duit 1 juta, kan gitu. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan sekali lagi, kalau tingkat keuntungan tergantung sama resiko yang siap kita terima. Tapi kalau yang gampangnya, deposito 1 bulan, 1 tahun kurang lebih sekarang 4%, kan seperti itu. Artinya kalau kita taruh duit 100 juta deposito, setahun jadinya 104 juta, ya. Kalau di sini taruh 100 juta 1 bulan bisa 1 juta, kan sudah bagus. Dapat 1%, setahun dapatnya 12%. Lebih menguntungkan dari deposito. Tapi kalau saya ngomong seperti itu nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau dengerin. Nah, untungnya cuma 1 juta 1 bulan, padahal itu udah bagus kalau kita ngomongin bisnis. Seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Ini tadi saya udah sempat ngobrol nih sama Pak Yogi, saya udah ngomong nih tadi. Oke, silakan. Tadi kan dijelasin masalah security account. Betul. Jadi yang mau ditanya gini Mbak,
misal perusahaan ini pilot, Ya. dan kita tadi dibilangin ada namanya bank segregated atau akun terpisah. Kalau udah perusahaannya tutup, misal nih aku masuk $1.000 dan aku profit 1.000, jadi $2.000 nih. Oke. Tapi kan yang dijaminkan di segregated account kan cuma 1.000 pasti. Keuntungan apakah dijaminkan juga atau tidak? Dan maaf, apabila perusahaannya pilot, yang dibayarkan modal 1.000 tadi atau beserta dengan keuntungannya yang di 2.000 tadi? Oke. Oke ya, baik. Yang bisa saya jawab, yang dijamin oleh Bapepti itu sebenarnya bukan hanya modal, ya, bukan modal awal, tetapi uang nasabah yang terakhir jumlahnya ada di segregated account kita. Contoh, masuk 1.000, kemudian untung $1.000, jadi 2.000. Perusahaannya tutup, yang dijamin jadi 2.000. Duit yang masih ada di segregated account. Atau kebalikannya, masuk 1.000, kemudian trading loss, rugi sisa $500. Berarti yang ada di segre account kan duitnya tinggal $500. Nah, duit itulah yang dijamin. Gitu ya. Jadi sisa bukan modalnya, tapi juga termasuk setelah transaksinya. Berapapun nilainya itu dijamin oleh Bapepti, KBI sebagai lembaga penjamin. Ya, jadi bukan hanya modal, kalau ada untung nggak dijamin, semuanya dijamin. Termasuk kalau juga rugi ya. Kalau rugi sisanya berapa ya itu yang dijamin. Jadi uang nasabah yang masih ada di segregated account itulah yang dijamin. Ya, bagaimana prosesnya nanti ada mekanismenya, Pak. Ada mekanismenya, ya. Contoh mesti ada trading account-nya, gitu ya, masih harus pegang. Kemudian di client area kan ada perjanjian nasabah, itu juga mesti punya. Jadi kalau terjadi perusahaannya tutup, biasanya nanti dari Bapepti itu akan kirim email, kan di database perusahaan ada email nasabah, dia akan kirim perusahaan ini menyatakan bangkrut atau dinyatakan ditutup oleh Bapepti karena melanggar peraturan. Maka sebagai nasabah ada dua pilihan. Yang pilihan pertama yang tadi bisa silakan tarik dananya, atau yang kedua bisa dipindahkan ke broker yang lain yang ditunjuk oleh Bapepti. Jadi ada dua pilihannya ya. Pemberitahuannya itu bisa dilanjutkan transaksi. Kan mungkin kita sayang nih, lagi transaksi yang sistemnya mungkin jangka panjang, posisinya lagi rugi, perusahaannya tutup. Kalau saya tarik duitnya tinggal mungkin separohnya. Nggak rela kan biasanya begitu. Nah, itu bisa dipindahkan ke perusahaan pialang yang lain tanpa harus di close posisinya. Jadi mungkin itu Pak Yogi ya, terjawab Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Andra. Sebentar Pak, satu-satu ya Pak. Dari TPFX kan ada sinyal trading ya? Betul. Trading center itu kita dapat dari mana? Oke. Soalnya waktu saya trading di broker luar, itu teman saya ini kan ahli analisa. Oke. Jadi saya dengerin katanya harga USD terhadap dolar menurun, kata dia. Jadi saya pasang posisi sell. Pada saat untung saya langsung close karena saya feeling katanya close-nya bisa menurun lebih bawah. Dianya tahan posisinya. Close, oke. Saya profit. Okay. Makanya setiap kemarin trading belum pernah loss. Oke. Walaupun kecil pernah lipat ganda ya, pernah lipat ganda dari 3 juta pernah jadi 4,5 juta. Trennya nggak ada lagi, dianya nggak bilang pasar lagi bagus, jadi nggak main lagi. Nah, saya sangat butuh trading center ya. Sinyal trading sangat butuh. Oke, baik. Karena saya malas untuk lihat-lihat. Malas analisa ya. Baik. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mandra atas pertanyaannya. Jadi memang betul, satu di Trijaya kita juga ada kasih sinyal trading. Apa sih sinyal trading itu? Sinyal trading itu hasil dari analisa tim research kita ya pada satu pasar, mungkin di gold atau di euro USD. Kemudian kita kasih satu sinyal. Ya, sinyal ini kita berikan, tapi ya ada disclaimer, mau diikuti silakan, mau tidak diikuti tidak apa-apa. Bisa profit, ya bisa juga loss,
ya. Jadi kalau transaksi tetap tanggung jawab dari kita masing-masing. Jadi memang ada signal. Kemudian kita ada juga yang namanya trading sentral. Nah, trading sentral ini boleh saya jelaskan sedikit, adalah suatu perusahaan ya yang berkedudukan di Prancis. Jadi ini adalah lembaga research untuk pergerakan harga portofolio investasi. Ya, baik di forex maupun komoditi, obligasi, properti, ini lembaga yang membuat satu research. Research ini dipakai hasilnya oleh bank-bank besar atau institusi besar untuk menempatkan portofolio mereka di satu aset investasi, gitu ya. Jadi dipakai oleh JP Morgan, dipakai oleh HSBC, dipakai oleh Citibank. Ini kira-kira mana nih aset investasi yang saat ini sedang bagus atau kemungkinan naiknya yang paling tinggi, ya. Itu lembaga yang namanya perusahaan trading sentral ini dia melakukan riset seperti itu. Nah, sebagai nasabah dari Trijaya Pratama Futures dengan minimum deposit 2.500 itu bisa mendapatkan fasilitas analisa dari trading sentral. Jadi minimum $2.500 itu baru bisa mendapatkan fasilitas trading sentral yang lengkap. Jadi kalau di Indonesia ini perusahaan pialang yang bekerja sama dengan trading sentral itu hanya ada 2 perusahaan setahu saya sampai saat ini. Karena kalau Bapak Ibu sebagai nasabah langsung ke trading sentral itu harus bayar sekitar $5.000. Jadi harus bayar 5.000 untuk jadi membershipnya, baru bisa buka analisa mereka, gitu ya. Tapi kalau jadi nasabah Trijaya itu minimum 2.500 sudah bisa pakai trading sentral, sinyal dari trading sentral, gitu ya. Nah, di Indonesia ini hanya ada 2 perusahaan pialang. Yang pertama itu TPFX, yang kedua Thrive. Cuma ada bedanya. Kalau yang TPFX, kita ini yang full akses sebagai nasabah Trijaya bisa menggunakan sinyal dari trading sentral itu yang full akses. Maksudnya full akses itu di trading sentral ada analisa teknikal, juga ada fundamental news beritanya. Nah, kalau di Trijaya bukan hanya di teknikal, tapi juga secara fundamental kita juga bisa lihat, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau mendapatkan fasilitas analisa sinyal dari trading sentral harus minimum $2.500 atau 25 juta. Tapi itu jauh lebih murah dibanding harus bayar ke trading sentralnya langsung. Kalau trading sentralnya langsung kita bayar $5.000, itu duit mati, sudah nggak bisa kembali. Kalau di Trijaya kan taruh 2.500, harapannya dengan bantuan dari trading sentral, ini satu perusahaan riset terbesar yang dipakai oleh bank-bank besar, harapannya kan dana investasi kita yang 2.500 bisa berkembang. Jadi seperti itu Pak Andra ya. Trading sentral itu ada minimum harus 2.500. Kemudian Bapak tadi ada yang mau ditanyakan, Pak? Terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Nelwan. Yang perlu saya tanyakan, kita ini kan sebenarnya kalau trading mesti ada komitmen antara trader dan yang konsumen gitu. Okay. Jadi maksudnya kadang-kadang kan kalau di ini kan di forex ini mereka itu kan kalau loss mereka kan datang jawab gitu loh. Jadi kalau ada komitmen bahwa memang kan ada metode-metodenya supaya jangan loss gitu kan. Jadi maksudnya kita harus belajar lagi sama tradernya gitu loh. Iya. Jadi untuk menghindari loss tadi itu. Iya. Nah, itu gimana Paknya? Yang kedua, bahwa memang kalau umpamanya dana investasi ini udah masuk, umpamanya dia narik duitnya, apakah bisa lagi Pak? Okay. Kan biasanya ada suatu trending itu kadang-kadang bisa Pak, kadang-kadang dia tidak boleh. Nah, itu tergantung apanya kan? Iya. Nah, yang ketiga, masalahnya biasanya kalau kalau trader ini dia istilahnya ada waktu-waktunya kan, pagi, malam atau apa gitu lah. Itu gimana? Ada panduannya enggak dari trader gitu loh? Oke. Nah, kalau diminta oleh yang konsumen. Konsumen. Cukup sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nelwan. Diborong nih pertanyaannya, ada 3 ya.
Mudah-mudahan saya ingat, tapi kalau saya ingat, saya tidak ingat Pak ya. Maksudnya pertanyaannya, mohon izin diulang lagi pertanyaannya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Nelwan ya. Jadi yang pertama ini komitmen antara broker dengan marketing dengan konsumen ya. Kalau loss kan seperti itu. Nah yang perlu saya sampaikan Pak Nelwan untuk pertanyaan nomor 1, yang trading itu harusnya konsumen, marketing tidak boleh trading gitu ya. Dan marketing tidak boleh membuat komitmen dengan konsumen kepastian profit. Nah itu nggak boleh Pak, gitu ya. Jadi hubungan antara marketing atau hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau nasabah itu hubungannya hanya sebagai fasilitator, gitu ya. Kami hanya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk bertransaksi. Contohnya MetaTrader 4, ada berapa perusahaan dia belum memakai MetaTrader 4. MetaTrader 4 ini adalah aplikasi trading yang paling banyak digunakan di dunia. Di dunia ini ada banyak aplikasi trading forex dan gold, ada yang namanya eTrade, iQuote, ada Ninja Trader, ada macam-macam lah. Tapi yang paling banyak digunakan dan umum dipakai oleh trader di seluruh dunia itu MetaTrader 4. Nah, Trijaya kita pakai MetaTrader 4. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu tidak boleh ada komitmen Pak, gitu ya. Tidak boleh ada komitmen tuh. Kita hanya memfasilitasi, memberikan edukasi, memberikan bantuan analisa, memberikan saran. Tetapi untuk eksekusi ke pasar, jual dan beli itu keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Kalau gitu susah dong kalau seperti itu. Ya sebenarnya nggak susah juga Pak, kan kayak contoh ada signal. Ya ikutin aja, Bapak tinggal belajar bagaimana cara klik buy, bagaimana cara klik sell, kemudian bagaimana cara close posisinya, udah belajar itu aja. Kemudian tinggal ikuti signalnya kalau males belajar, tapi syarat saya sih harus belajar. Nah terus bagaimana Pak kalau loss? Ya sudah Bapak ikut signal 3 kali, signalnya salah terus, Bapak tutup aja account-nya. Kan gitu, simple ya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya belajar Pak ya. Komitmen nggak boleh ada komitmen tuh. Kalau loss itu tanggung jawab sepenuhnya di tangan nasabah. Tapi kalau nasabah banyak yang loss, kan perusahaan juga jadi tidak berkembang. Makanya kalau komitmen kami adalah berusaha supaya nasabah kami mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan tadi. Pagi, siang, sore, malam kita berikan edukasi. Bapak punya jadwal malam, ayo kita malam belajarnya. Punya jadwalnya hari Minggu atau hari libur, ayo kita siap ajarin. Ya, ikut komitmen kita di situ. Kemudian yang kedua, nah saya lupa tadi itu. Izin Pak, Kedua itu masalah kalau udah diapa dananya bisa diambil lagi. Oke, nah masalah penarikan dana, withdrawal ya. Kalau di kami ini penarikan dana itu bisa dilakukan setiap saat, gitu ya. Dan bisa dilakukan manual sendiri melalui klien area. Jadi kalau mau WD itu silakan lakukan di klien area, atau bisa minta tolong ke marketing untuk bantu menarikan uangnya untuk withdraw. Nggak perlu khawatir, walaupun marketing yang bantu untuk penarikan duit, tidak perlu khawatir uangnya nanti masuk ke rekening marketing. Uangnya pasti akan masuk ke rekening konsumen atau nasabah ya. Karena sudah dari awal ketika buka akun sudah diminta tuh, sudah ada proses verifikasinya kemana nanti dana itu akan dicairkan kalau mau di WD. Jadi kapanpun bisa dilakukan ya Pak Nelwan. Yang penting dilakukan sebelum jam 11 siang. Kenapa harus jam 11 siang? Karena itu batas terakhir clearing. Jadi kalau ditariknya jam 10 pagi, hari itu juga dipastikan duit akan masuk kembali ke rekening nasabah. Tetapi kalau dilakukan penarikannya jam 11.01, maka baru akan diproses keesokan harinya. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua mudah-mudahan terjawab. Yang ketiga Pak, maaf Pak Nelvan ya, saya udah izin dulu loh Pak. saya udah izin loh Pak. Bapak juga lupa jangan-jangan. Ada yang dengar nggak dari yang ketiga Pak? Boleh yuk, oke mik lagi. Saya udah izin dulu loh Pak. Dari apa? Yang ketiga tadi apa ya Pak? Pertanyaan ketiga,
apa ini forex ini kan Pak istilahnya apa? Berlaku kan seluruh dunia. Ya. Oke. Nah, jadi apakah ini bisa apa gitu lah? Bisa sama dengan yang lain gitu maksudnya Pak? Oke. Ya, jadi kalau bisa saya jawab, memang transaksi forex ini di seluruh dunia ya. Satu hari transaksi itu mencapai 6,8 billion US dollar. Jadi transaksi perdagangan yang paling tinggi di dunia itu ya di perdagangan forex gitu ya. Artinya duit yang beredar di perdagangan ini ya cukup besar satu hari loh Pak, 6,8 billion US dollar. Kan cukup besar gitu ya. Jadi memang dilakukan transaksinya global. Apakah sama harganya? Ya pasti akan sama Pak. Gitu ya. Harganya pasti akan sama. Kalau misalnya nih, ya makanya harus pilih brokernya juga lihat-lihat gitu ya Pak. Ya salah satu yang mesti dilihat, dia lihat aja Pak harganya. Di Trijaya nih harga goldnya berapa? Begitu Bapak buka TV, contoh di CNBC ya atau CNBC Indonesia kan begitu lihat, kok di MetaTrader-nya Trijaya harganya cuma 1.700. Tapi di CNBC harganya udah 2.000. Nah, itu mesti Bapak cek lagi yang di referensi yang ketiga tuh Pak, harganya yang 1.700 atau yang di 2.000 seperti yang Bapak lihat di CNBC. Karena harusnya harganya sama. Paling kalau ada beda itu bedanya sedikit ya, bedanya itu paling cuma di 0,1 poin di belakang koma, karena itu tergantung sama servernya. Ya, masing-masing broker itu kan servernya punya server masing-masing, kecepatan kirimnya juga beda-beda. Paling hanya selisih di situ saja. Kemudian juga yang bisa membedakan itu nanti adalah di kontraknya, kontrak size-nya, kemudian dari source-nya. Ya, tapi contoh kalau misal dari source sumber A harganya 18, misalnya di PT Trijaya dia pakainya sumbernya yang dari sumber A, harga di 1.800, ya Trijaya juga di 1.800. Kemudian ada broker B pakai source-nya B, dia 1.801, ya mungkin beda. Tapi semua yang pakai source di sumber yang A ini pasti semua broker harganya akan sama. Ya, jadi sama semua Pak Nelwan, harganya tidak akan beda. Ya silakan, boleh nambah Pak, lebih juga boleh Pak. Minimal investnya itu berapa? Oke, jadi minimal investasinya, kalau tadi saya bilang minimal investasinya itu fleksibel Pak. Tergantung sebenarnya berapa banyak uang satu bulan yang mau Bapak cari gitu ya. Kalau secara perundang-undangannya di kita ini sebenarnya modalnya kecil sekali. Cuman saya tidak usah sebutkan lah Pak ya, karena mungkin kalau saya sebutkan buat Bapak ini ya duit parkir aja gitu loh Pak. Jadi sebenarnya modal fleksibel. Kalau saya sering sampaikan, ayo Bapak punya modal berapa, kita siapkan strateginya. Pak, saya mau cari duit 100 juta satu bulan. Ya of course, kalau mau cari 100 juta satu bulan, tadi kayak rumus yang saya sebutkan, mau cari keuntungan 100 juta, ya modalnya jangan 100 juta. Kalau bisa modalnya 1 miliar. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau Pak Nelwan atau Bapak dan Ibu mau mulai bertransaksi, mulai trading forex, ya tanya permodalannya berapa, hubungi aja marketingnya. Wah Pak, kalau saya tanya di sini kan nggak enak. Ya Pak, Bapak punya duit berapa sih Pak? Modalnya ntar saya hitungin, jangan, nggak enak Pak. Nanti kita pribadi aja. Oke, saya mau modalnya dari sekian. Nah, kita hitungin nih potensi profitnya satu bulan sekian. Jadi seperti itu ya. Tapi yang jelas sangat-sangat fleksibel. Ya. Kalau mau nanya Pak Mata. Ya. Karena saya juga nggak enak Pak kalau mau tanya Bapak. Gitu. Tapi nanti kita siapkan strateginya Pak. Bapak kalau modal 100 juta, kira-kira satu bulan potensinya berapa nih dengan resiko sekian, dapatnya sekian nih Pak. Atau kayak misalnya, saya mau cari duit 10 juta. Ya kalau secara gampangnya, kalau mau cari 10 juta ya paling tidak modalnya harus minimal itu 100 juta. Sebaiknya 100 juta. Ya, seperti itu contohnya Pak. Walaupun bukan plek-ketiplek seperti itu. Jadi ntar kita bisa buat perhitungannya supaya transaksinya juga ini tidak spot jantung, kemudian tidak bisa bikin kita tidak tidur malam. Karena banyak yang saya temui traders itu katanya kalau trading itu dia nggak mau trading karena nggak bisa tidur.
Kalau malam itu nggak bisa tidur. Saya bilang, kenapa nggak bisa tidur? Jagain market. Nah, saya bilang, kenapa mesti dijagain? Iya kan, berarti ada yang salah. Begitu ditanya profit atau loss, rugi. Nah, berarti ada yang salah dengan cara tradingnya. Karena kan seharusnya kalau kita contoh sudah punya perencanaan trading, ya kita biarkan saja malam ini kita rugi, ya kita tunggu sampai besok kalau batasan kerugian kita belum tercapai. Contohnya seperti itu. Jadi nggak perlu bikin kena serangan jantung atau sampai nggak bisa tidur, Pak. Ya jangan juga kita punya banyak duit tapi nggak bisa tidur. Buat apa? Percuma, ya kan? Nah, jadi seperti itu, Pak. Kalau ditanya modal, nah kita nanti ketemu empat mata. Saya siapin strategi yang terbaik buat Bapak. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kalau, jadi sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin belajar, ya ingin tahu, silakan hubungi marketing yang mengundang Bapak dan Ibu sekalian, ya, supaya kita bisa buatkan jadwal khusus untuk pertemuan nih, agar Bapak dan Ibu dapat lebih mudah memahaminya. Ya, kemudian kita di sini sebenarnya kata kue ini adalah tempat komunitas kita, Pak. Ya, ini komunitas trading kita. Ada berapa nasabah kita yang ketemunya di sini pertemuannya. Kalau setiap siang saya ada di sini, Pak. Kalau nggak di lantai bawah, di atas. Jadi setiap hari itu dengan komunitas kita bahas mengenai kondisi saat ini itu seperti apa, ya, faktor-faktor fundamental apa yang mempengaruhi hari ini. Jadi tiap hari kita ada di sini. Kemudian kalau ada yang mau belajar technical, nah kita ada beberapa kayak research and development kita lebih fokus ke technical analisa. Kemudian salah satu leader saya juga ini fokusnya ke teknikal. Jadi kalau ada yang lebih condong ke analisa teknikal, silakan nanti ke R&D atau ke Wisman, ya. Kalau ada yang ingin lebih tahu mengenai fundamental, silakan datang ketemu saya, kita diskusi di sini mengenai kondisi fundamental hari ini atau helikopter view-nya seperti apa. Untuk pergerakannya, contoh harga gold, mungkin kalau yang trading gold saat ini ngelihat harga sudah di 2.700 tanpa tahu sebabnya, kemudian tanpa punya perkiraan ke depannya masih bisa naik atau tidak, gitu ya. Itu kita bisa bahas secara fundamental sekarang ini seperti apa sih kondisinya, apakah masih mungkin sampai ke 2.800 atau mendekati 2.800, itu bisa semua terjawab dari analisa fundamental. Begitu juga dengan kondisi US dollar atau pasangan mata uang yang lainnya, ya. Jadi saya rasa seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi harapan saya acara kita pada hari ini itu bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian mengenai perdagangan emas dan forex, sehingga tidak mudah untuk menjadi korban dari investasi bodong yang berkedok transaksi forex dan gold. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih Pak Salman. Oke, baik, selanjutnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas partisipasi yang luar biasa ini. Semoga acara ini memberikan kita semua wawasan baru, inspirasi, dan semangat untuk terus berkembang, ya. Kalau Bapak Ibu berminat di bidang ini, mau tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bisa langsung menghubungin marketing yang mengundang Bapak Ibu ke acara seminar ini. Modalnya fleksibel kok, bisa langsung saja dihubungin, ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan disengaja atau tidak disengaja, ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda penuh berkah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.